tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Kalau Anda melihat suatu negara rakyatnya itu rusak, maka boleh jadi itu terjadi karena pemerintahnya rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KPU Hasyim Asy'ari di dalam khutbah Idul Adhanya di Semarang yang dihadiri Jokowi. Nah, di dalam khutbahnya Hasyim Asy'ari mengatakan sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia, seperti mementingkan diri sendiri, sombong, merasa selalu benar, dan memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai musuh. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Netizen menganggap apa yang disampaikan oleh Ketua KPU ini secara tidak langsung dia sudah menyindir diri sendiri, karena kita tahu bahwa Ketua KPU ini pernah bermasalah dengan kasus asusila. Bukan satu kasus saja yang menyangkut dengan Ketua KPU, ya cukup banyak kita lihat ya, mulai dengan wanita emas dan terakhir tersangkut kasus asusila. Nah, begitu juga netizen menganggap khutbah Idul Adhanya Ketua KPU ini yaitu menyindir Jokowi ya. Jadi kita tahu ya seperti apa sifat-sifat Jokowi yang kita lihat memang sangat haus kekuasaan. Nah, begitu juga dengan Mahfud MD di dalam khutbah Idul Adhanya. Mahfud MD yaitu menyindir pemerintah saat ini. Mahfud MD menyebut orang pakai cara curang demi dapat jabatan, hidupnya tidak akan tenang. Memintakan anaknya diistimewakan, si anak pun tidak mau, minta dispensasi meskipun dia seorang nabiullah. Betapapun kedudukan seseorang sangat tinggi, hartanya sangat banyak, kalau itu diperoleh dengan tidak baik, dengan cara kotor, dengan cara curang, maka hidupnya tidak akan tenang. Mungkin lahiriahnya kita melihat orang itu bahagia, orang itu kaya raya, kedudukannya tinggi, mungkin hebat di mata orang banyak, tetapi sebenarnya dia hatinya dalam selalu kecemasan, di dalam selalu kegelisahan, karena takut pada akibat-akibat yang akan terjadi di dunia ini. Belum lagi nanti siksa di akhirat, seperti disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau Anda melihat suatu negara rakyatnya itu rusak, maka boleh jadi itu terjadi karena pemerintahnya rusak. Kalau engkau melihat pemerintah rusak, itu boleh jadi karena para ulamanya yang rusak. Kalau engkau melihat ulama-ulama dan para ilmuwan cendekiawan itu rusak, itu karena mereka itu cinta kedudukan dan cinta harta. Rusaknya rakyat, jangan disalahkan kalau rakyat rusak, ribut, sering membunuh, saling mencuri, saling memfitnah. Kenapa? Rusaknya rakyat itu karena pemerintahnya tidak benar. Pemerintah tidak benar karena apa? Karena ulamanya tidak benar, membuat fatwa-fatwa pesanan, membenarkan yang salah, mencari dalil-dalil yang sesuai dengan selera kekuasaan, membuat survei-survei dan kajian ilmiah yang sesuai dengan kehendak kekuasaan. Itu yang akan menyebabkan negara rusak. Dan mengapa mereka melakukan itu? Mengapa ulama cendekiawan melakukan itu? Mengapa? Karena mereka cinta pada kedudukan, cinta pada harta, cinta pada pujian. Nah, selama ini kita lihat ya, pemerintah berencana akan memberi bansos
yaitu kepada korban judi online. Banyak netizen mengkritik kebijakan tersebut. Dan yang lebih parah lagi, dari praksi Gerindra malah menyetujui, yaitu ide pemerintah memberi bantuan sosial kepada korban judi online. Dan ini benar-benar mendapat kritikan keras dari netizen. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Kayak piye to ki, kok geting aku. Pemerintah ya, makin kesini itu bukan bikin kebijakan yang bijak, tapi malah bikin kebijakan yang kocak. Lah lucu pora. Mosok sekelas korban judi online malah diberi bantuan sosial. Bansos malah disalurkan untuk korban judi online. Tahu nggak pelaku judi online, depo ke judi online itu berapa juta? Jutaan rupiah. Masuk iya korban dari kegoblokan malah diberi bansos. Kalau kayak gini, pelakunya kapok kagak, malah ketagihan iya. Kenapa nggak kapok? Karena keluarganya, keluarga pelaku ini, hidupnya, makannya sudah ditanggung oleh pemerintah lewat bansos. Dapat perhatian pemerintah lewat bansos. Apakah program kayak gini bisa menurunkan angka judi online? Yoga lah. Angka judi online malah naik. Karena korbannya ditanggung oleh negara. Dari sini pemerintah malah menyuburkan judi online di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena sama sekali tidak memberi efek jera kepada pelakunya, malah menanggung makan atau hidup para korbannya. Coba dong pemerintah di akhir jabatan ini yang berakhir Oktober nanti, minimal bikin program yang normal gitu loh, yang bisa masuk nalar gitu loh. Jangan yang aneh-aneh. Masa iya malah memberikan bansos kepada korban pelaku judol. Sedangkan pelaku judol itu mayoritasnya adalah orang-orang yang punya otoritas jabatan di struktural pemerintahan. Kayak polisi, TNI, kepala sekolah, guru, anggota DPRD, bahkan ada yang dari pegawai BUMN. Yang notabene semuanya ini itu punya gaji tetap. Lah terus rakyat harus menanggung keluarga korban dari orang yang punya jabatan ini. Gitu. Yang bener aja. Kira-kira masuk akal nggak? Rakyat-rakyat sing golek duit atau cari uangnya lewat gulung kuming turut dalan, panas-panas turut dalan, panas-panas turut sawah. Untuk bayar pajak, pajaknya malah dipakai untuk menanggung hidup para korban pelaku judi online. Sing tenan ae, Pak. Ini tuh lagi rame masalah judul atau judi online. Dan kalian pada nggak kalau hampir semua media di Konoha itu kompak naikin berita itu. Ini strategi yang bagus. Pemerintahan Konoha lagi bikin jaring pengaman atau kambing hitam untuk bisa lahir imbas dari kenaikan dolar yang mulai meresahkan. Kalau misalkan di tahun 98 itu kita ngalamin krisis moneter, kambing hitamnya itu adalah etnis Cina yang ada di Konoha. Kalau misalkan sekarang, kambing hitamnya adalah judul. Kok bisa gitu? Ya karena emang harus ada yang disalahin. Nah, penetrasi yang pertama adalah nyuruh anak buahnya untuk ngeluarin statement penyebab kenaikan dolar itu karena banyak uang yang keluar dari Konoha karena judul. Nah, habis penetrasi yang pertama itu berhasil, dilanjut sama narasi dari pasukan buzzer penguasa Konoha kalau semua negara di dunia juga mengalami krisis yang sama. Bukan cuma di Konoha doang. Ya, kalau menurut gue narasi itu nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar. Apalagi kalau dijadiin alasan dolar naik. Karena permasalahan yang sebenarnya adalah pihak luar negeri udah nggak percaya dengan pemerintahan Konoha belakangan ini ataupun kedepannya nanti. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dipertontonkan belakangan ini oleh penguasa Konoha dan circle-nya itu udah kelihatan jelas banget di mata dunia. Itulah yang bikin investor pada cabut dari Konoha. Kalau misalkan investor cabut, otomatis ya dia bakalan narik duitnya yang ada di Konoha. Itulah yang bikin harga saham kita terjun bebas. Namanya aja mainan saham. Poin penting investor mau tanam saham itu adalah trust, kepercayaan.
Kepercayaan kalau naruh duit di Konoha, duitnya bakalan berkembang. Kalau nggak yakin duitnya bakalan berkembang atau minimal aman ditaruh di Konoha, ya ngapain nanam saham di situ? Itu logikanya. Morgan Stanley bahkan sampai nurunin peringkat saham Konoha jadi underweight. Kalau lu nggak tahu apa itu istilahnya underweight, itu tuh kayak warning. Warning kalau nekat nanam saham di Konoha pasti rugi karena bakalan turun. Terus efeknya apa? Sampai cabut. Ini semua karena ketidakpastian hukum di Konoha yang bisa seenaknya diganti demi kepentingan keuangan penguasa. Itu yang paling fatal. Oh ya, satu lagi. Untuk para buzzer penguasa yang selalu ngomong, "Udah, lu pindah negara ya sana." Boy, ini negara gue juga. Ini tanah air gue juga. Gue berhak untuk menjaga tanah ini dari kekacauan yang dibuat sama penguasa yang elu jilat-jilatin. Paham? Justru elu yang harusnya pindah negara. Karena lu sama aja ngerusak tanah air ini dengan ngebiarin penguasa bertindak seenaknya demi dinasti politik keluarganya. Apa lu? Iya, nah. Kita tuh harus ngedengerin suara rakyat Konoha loh. Oh, Konoha. Emang kenapa? Kasihan mereka jadi kecanduan judol. Kita harus berantas judol. Hah? Kenapa kaget gitu, Pak? Kita kan juga harus mempertahankan negeri Konoha ini. Kalau semuanya mainan judol, gak bakalan ada yang mau kerja. Bentar, kerja? Kerjaan? Sejak kapan Bapak sediain lapangan kerja buat mereka? Iya juga sih. Tapi, pokoknya kita harus berantas judol ini, Pak. Gini ya, nak. Kalau Bapak mau berantas judol, kita mau makan apa? Hah? Kok bisa gitu? Kamu pikir biaya kampanyein kamu jadi wakil pemimpin Konoha itu dari mana? Kamu pikir biaya yang Bapak kasih buat kamu bikin perusahaan money laundry itu dari mana? Kamu pikir kehidupan kamu yang serba mewah bisa beli barang-barang branded itu dari mana? Astaga, ternyata semuanya itu... Makanya Bapak lagi kebingungan sekarang. Kalau diberantas semuanya, ya bakalan bubar, termasuk keluarga kita. Karena ada perputaran duit antara duit judi online yang dicuci jadi pinjaman online. Nah, hasil cucian duit pinjaman online itu diputar lagi untuk orang-orang yang mainan judol. Biar Dewa Zeusnya mau ngasih petir. Terus saya harus respon gimana isu judol ini, Pak? Yo nggak tahu, kok nanya saya? Ya, untung aja Indonesia aman dari judi online dan pinjaman online. Pemimpinnya juga adil dan bijaksana. Gak kayak pemimpin di negeri Konoha sana. Kacau itu di sana. Ya kalau gitu pemerintah jangan pilih kasih dong. Kenapa cuma korban judi online aja? Gimana kalau orang yang miskin karena uangnya habis buat foya-foya? Ya harusnya dapat bansos juga. Ada juga orang yang hobi liburan ke luar negeri, healing, terus duitnya habis. Ya harusnya dapat bansos juga dong. Ada juga orang yang hobi party, orang yang hobi belanja, itu kan ngabisin duit. Nah kalau mereka miskin harusnya bisa dapat bansos juga dong. Sejauh ini kayaknya ini sih yang paling jauh. Perkara apa? Perkara usulan Bapak Muhadjir Effendi selaku Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beliau usul bahwa korban judol itu berhak mendapatkan bansos. Karena jadi banyak orang yang miskin gara-gara judol ini. Loh, gak bahaya tak kira-kira? Ya kalau gitu pinjol sekalian. Ini yang pertama ya, yang perlu diperhatikan. Mereka ini bukan korban, tapi pelaku. Karena apa? Orang yang main judi itu semuanya atas kesadaran masing-masing. Bukan kemudian kok terhipnotis, itu bukan. Lah kok malah dikasih bansos. Ini kan sama aja mendukung. Ayo le, lanjutkan bakatmu le. Nanti uang habis, tenang, Bapak kasih. Ya toh? Dalam Islam sudah jelas hukumnya haram. Rijsum min amali syaiton. Perbuatan najis daripada syaiton. Yang kedua, pelaku judi ini mirip-mirip kayak pemakai narkoba. Ada sakaunya, ada adiktifnya, ada ketagihannya. Maka yang dibutuhkan adalah tempat rehabilitasi untuk mendapatkan binaan, untuk mendapatkan bimbingan. Masa pajak dinaikin, yang main judi malah dimodalin. Judi online sepanjang dia miskin ya dia berat, ya kan? Pokoknya. Assalamualaikum.
Judi online yang dia miskin, dia berhak. Apa maksud ibu nih? Bu, semananya ibu? Ibu kan tahu judi itu haram. Kenapa pula ibu dukung orang yang miskin gara-gara judi terus langsung bisa dapat bansos? Bansos itu uang negara, Bu, uang rakyat. Jadi uang rakyat Indonesia ya. Jadi diperuntukkanlah untuk rakyat Indonesia yang benar-benar membutuhkan gitu. Bukan rakyat Indonesia yang tidak membutuhkan uang. Orang main judi itu nggak membutuhkan uang dia. Makanya dibuangnya, dia tahunya dia. Apalagi dalam agama gitu ya. Tidak ada orang main judi itu menang. Gak ada. Karena mesin lawannya ya kan. Gak ada orang main judi itu menang. Jadi online tuh. Tahunya aku cara main judi online tuh. Orang yang bekerja di apa sana, luar negeri sana. Banyak orang Indonesia sana kerja. Mana tuh namanya, lupa aku. Kamboja ya, masalah. Nanti gini tuh, yang kerja di tadi nih, cara kerjanya gini. Nanti dia menghubungi klien-kliennya dan mengatakan, main dulu nanti saya kasih menang di sini. Nanti ya udah nggak apa-apa, nanti aku kasih menang. Itu pujuk rayunya tuh. Ya, jadi dengan sadar dia melakukan itu, bukan karena tidak sadar. Dengan sadar dia melakukan judi itu sampai dia kere, sampai jadi miskin. Jadi nggak ada orang main judi itu menang, ya. Berarti dia sendiri yang mau miskin. Lah ngapain dibantu? Yang dibantu tuh orang yang tidak mau miskin. Sudah berusaha dia pontang-panting, jengkang-jengking, macam mana caranya dia nggak miskin, tapi nggak bisa juga. Udah usaha capek kali dia, tapi tetap dia miskin. Itu yang dibantu. Jadi prinsip awalnya terus jelas. Yang namanya judi harus diberantas. Bukan makin didukung. Ini namanya mendukung. Ya. Jangan bilang, ya namanya pun orang sama-sama miskin. Iya, memang betul. Tapi dia miskinnya dibuatnya sendiri. Ya, Tuhan aja marah kok. Kok kalian pula malah mendukung? Jangan-jangan ini sama dengan kepikiran aku tentang kampanye kemarin. Ada si Julid bilang, biar aja dia kan berani. Si Julid bilang, kalian lihat itu siapa di samping Samsul itu adalah bos judi online. Jadi kalau orang judi online sekarang dipiara aja gitu ya, dibenarkan, tidak ada larangan. Karena dekat dengan Samsul gitu. Aduh. Ini jejak digital itu nggak bisa dihapus ya. Nah, ini namanya membuat rakyat Indonesia menjadi malas, ya. Gimana nggak jadi malas? Orang-orang main judi itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang egois, orang-orang yang bandel gitulah, bandal kalau aku bilang ya kan. Merasa dirinya benar aja memainkan, ini kan uang aku, suka-suka hati aku lah, kan gitu jadinya ya kan. Giliran kere mau dibantu pula sama negara. Ya kalau kata dia suka-suka hati dia main judi, biarkanlah diri sendiri miskin. Ngapain pula kalian bantu? Kami ingin uang kami itu lari ke tempat yang jelas, Bu, Bapak, ya. Kalau kalian tahu agama berdua nih, judi itu haram. Haram. Ya. Kami sebagai rakyat Indonesia bayar pajak dan segala macam, uang kami itu harus jelas, bukan membantu orang-orang yang membuat maksiat, ya, itu maksiat itu. Kami mau untuk orang-orang yang betul-betul, jangan dibilang miskin, ya namanya baru dia miskin. Selama ini dia kaya, menikmati dia kasur empuk, menikmati semua-muanya, karena kelakuannya sendiri dia miskin. Bodoh amat lah, jangan pikirkan. Yang dipikirkan tuh orang-orang yang memang susah dari sono-sononya. Dari nenek moyangnya udah susah, dia nggak punya warisan. Dia mau sekolah nggak bisa. Sehingga dia tak dapat pekerjaan karena tidak ada sekolahnya. Miskin lah sampai sekarang. Itulah yang harus dibantu. Dia juga ingin menikmati dunia ini. Ya. Bukan orang-orang yang sudah senang terus jatuh susah karena kesendirinya terus dibantu. Balik nih ya. Jangan jadi aneh lah, minta tolong kali lah ya. Semua dibikin dagelan, lucu rasaku nih. Ya. Tolonglah yang namanya judi online siapapun itu. Jangan mentang-mentang yang aku bilang tadi itu, janganlah. Berantas. Semua berantas, mau orang yang judi yang berantas. Bukan cuman tempat judinya atau apa, orang yang main judi yang berantas.
Sama dengan pemakai sinar koboi itu. Yang jualan, yang beli. Ya. Yang pakai itu semua diberantas kan? Nah, berantas aja semua juga. Bukan malah dibantu. Aneh nih. Kasihan orang-orang miskin tuh yang harusnya dapat nanti dia nggak dapat. Kayak mana? Orang berbagi pula. Harusnya dapat banyak, jadi dapat sedikit. Fokus aja sama orang miskin yang betul-betul miskin di Indonesia nih lah. Capek aku dengan cerita miskin nih. Aku tak kepingin pula dikasih bansos. Kalau aku bisa tanganku di atas, ngapain tanganku di bawah? Itu aja, ya. Kalau maraslah buat semuanya. Anak-anak muda, ayo bekerja. Bekerja. Judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Ya kan? Pokoknya Betul sekali Ibu, kita harus respect, menghargai dan mengerti perasaan para korban judi online. Kita harus apresiasi, mereka telah berusaha payah untuk di rumah garuk-garuk udal yang mungkin nyimeng-nyimeng, rokok-rokok, ngelamun-ngelamun. Dan mereka itu jual sapi, jual motor, jual rumah, jual diri, jual tabung gas, semua dijual, bahkan jual kolor demi judi online. Dan saya sarankan Ibu seperti yang sudah-sudah, ya kita sujud di bawah kaki mereka, dan kita menangis, dan kita mengerti bahwa mereka benar-benar orang paling mulia, yang paling pemberani, yang harus patut jadi contoh. Dan kita harus mendukung mereka agar terus-menerus hidup, dan mereka bisa bangkit kembali dan kembali melakukan judi online dan pasang nomor togel. Dan mereka harus ke dukun terlebih dahulu, mungkin harus minta nomor itu ke dukun Mak Erot, baru mereka akan dapat beruntungan. Jadi kita harus sungguh-sungguh mendukung korban-korban ini. Yang saya tahu kita harus menolong korban bencana alam, anak yatim, janda-janda, benar-benar janda tua, yang sendiri bukan janda gacel, orang-orang yang terlantar, fakir miskin, tapi bukan orang melakukan dosa dan maksiat, begitu Ibu ya. Di agama saya bicara seperti itu ya, dan seharusnya kan di dalam kerajaan kita harus juga mengikuti aturan-aturan agama. Jadi baru tahu ya Ibu ya, ada memang keputusan seperti ini, saya sangat mendukung. Dan juga saya sarankan nanti kepada semua teman-teman saya bule-bule ya dari luar negeri untuk datang ke sini untuk main judi. Karena bahkan ditolong oleh kerajaan dan mereka akan terheran-heran ya. Karena orang-orang yang main judi di Eropa itu dibabat habis dan mereka tidak ditolong. Dan kebanyakan mereka habis itu ya jadi gelandangan. Jadi di sini harus justru ditolong. Saya sangat kagum atas kebijakan ini Ibu. Dan semoga Ibu nanti kalau berjumpa dengan orang-orang korban judi online, ya sujudlah. Sujud, nangis. Aku merasakan perasaan kamu. Aku merasakan kamu itu tidak beruntung. Kasihan sekali. Kamu telah jual kompor, telah jual tabung gas, aku terharu. Ibu Mega, saya tidak kuat, Ibu Mega. Ibu Mega, tolonglah aku. Ya ngomong-ngomong, saya juga mau masuk PDP ya. Jadi nanti kita ketemu di sana ya Ibu ya. Saya 10 hari lagi masuk ke PDP melalui Mbak Tunku Zanzi. Aku adalah Tunku Kompor. Tunku Zanzi adalah Tengku Zanzabella ya. Dan saya juga sudah bincang-bincang dengan Novi Bule ya. Dia Novi Bule nggak masalah. Gue Om Bule. Nanti kita duo bule maut. Salam waras kali ini. Dan salam sujud. Nah semoga kebijakan ini dibatalkan Bu. Karena sangat amat tidak masuk akal. Nanti kalau saya masuk PDIP, saya akan bersuara lebih keras lagi.